Menikahi janda Ting-Ting. Bab 114. Terima kasih, Rania menjabat satu persatu tangan orang itu. Tapi kedua matanya terus melirik pria yang 37 sedang membawa tasnya naik ke tepi dermaga. Selesai dengan tugasnya, Arkan segera melompat naik. Menghampiri Guzel yang sejak tadi terus memperhatikan sambil tersenyum-senyum sendiri. Kamu mau permen? Aku. Guzel menunjuk dirinya sendiri. No. Ucel sudah 9 tahun dan gak suka permen. Sukanya sama yang ganteng-ganteng. Ucel buka maskernya dong. Alih-alih menuruti, Arkan hanya terkekeh kecil. Menoleh memandangi Rania dari jarak beberapa meter, sebelum akhirnya beranjak pergi meninggalkan tempat itu tanpa berpamitan. Yah, Ucel, seru Guzel dengan kesal. Menghentak-hentakkan kaki dan memasang ekspresi cemberut. Sedangkan di belakang sana, Rania terus memandangi kepergian pria bermasker itu. Rasanya, ia ingin mengejar untuk memuaskan rasa penasarannya. Tapi, entahlah, ia pikir memang ada jarak yang menghalangi mereka untuk sekedar bersua. Nona Rania, pasti baru pertama kali ke pulau ini ya? Tanya Pak Kepala Desa. Tidak juga, Rania kembali mengalihkan perhatian kepada orang-orang di hadapannya. Saya pernah datang ke pulau ini bersama seorang teman. Kami tinggal di rumah salah seorang tabib. Oh, ya. Pria parubaya itu nampak terkejut. Tapi, Adam nyatanya lebih terkejut. Karena sejak awal menawarkan pulau ini sebagai tempat intersip, Rania salah sekali tidak pernah membahas hal tersebut. Pak Tabib tinggal di wilayah selatan pulau ini. Mau saya antar ke sana? Tidak usah repot-repot, 5 tahun lalu saya cuma singgah. Mungkin sekarang beliau sudah lupa. Oh, kalau begitu mari saya tunjukkan rumah dan pusat layanan kesehatan di sini. Rania, Adam dan Guzel diajak untuk menumpangi mobil jeep yang sudah dipersiapkan. Berangkat ke pusat pemerintahan desa di pulau yang dulu gersang dan sepi, tapi sekarang sudah menjadi pusat wisata orang luar negeri. Kak, apa? Rusdi berdiri dengan cepat, sampai-sampai piring di atas pangkuannya jatuh begitu saja. Jadi, orang yang kamu jemput sore tadi itu, Rania dan sepupumu sendiri. Bukan sepupuku. Arkan menyadarkan punggungnya pada kursi pantai seraya meluruskan kedua kaki dengan santai. Namanya Adam. Dia sepupu Bang Arman dari Oma Lusita. Aku sudah lama tidak melihatnya, dan tiba-tiba dia muncul bersama Rania dan seorang An4K. Mereka terlihat sangat akrab. Sofia menutup mulut dengan kedua telapak tangan. Jangan-jangan, Rania sudah nikah di Amrik. Beberapa tahun lalu, Chelsea dan Arman memang pergi ke sana. Katanya sih menghadiri wisuda. Tapi bisa jadi, kan? Mereka nikah, punya An4K dan hidup bahagia. Jangan menyiram B3 ensin ke atas api, sanggar Rusdi sambil menul bahu Sofia dengan ujung jari telunjuknya. Wong Arkan bilang An4K itu udah gede. Usianya sekitar 9 tahunan. Ya, maksudku, An4K sambung Yang. Ia mendengus kesal lalu kembali fokus menatap Arkan. Terus gimana sekarang? Kamu mau ketemu dia sebelum kita balik ke Jakarta atau menghindar lagi? Arkan tak menanggapi. Ia memilih memejamkan mata. Menikmati semilir angin malam menerpa badannya yang tak mengenakan baju, hingga lekuk nan atletisnya terpampang jelas. Cek. Ya jawabannya pasti mau lari lagi. Biarin aja, biarin. Dia takut arwah mboknya gentayangan kalau sampai nekat ngejar An4K gadis orang, cibir Rusdi sambil memakai jaketnya. 38. Sofia pun ikut berdiri menatap kekasihnya itu dengan pipi cemburut. Mau balik ke rumah tabib sekarang.
Kita baru nyampe loh, penjual jagung bakarnya aja belum datang. Besok masih ada waktu. Sekarang kamu balik ke rumah Nyai aja. Nggak baik kita berduaan di sini, karena ketiganya itu ada es-tigatan. Menoleh dengan malas dan betapa terkejutnya Rusdi ketika mendapati kursi pantai itu sudah kosong. Loh, Arkan mana tuh, Yang? Sofia menoleh kanan kiri, depan belakang, tapi tak melihat Arkan dimanapun. Tiba-tiba ngilang. Tadi masih di sini. Iya, kan? Rusdi menggeleng pelan, sambil berkacak pinggang. Mendongakkan kepala sembari menghembus napas panjang. Nanti juga balik sendiri, kalau nggak balik berarti diculik buto ijo. Jangan gitu. Cari dong. Kita nggak mungkin pulang tanpa dia. Bisa-bisa Pak Abdul drop. Apalagi kakaknya tuh, sinis banget. Aku takut. Ayo cari. Terlihat Rusdi pasrah saja saat Sofia menarik tangannya ke arah rumah tabib yang tak jauh dari tempat mereka nongkrong tadi. Sedangkan di arah berlawanan, Arkan berlari cepat sambil memakai kaos hitam oblong untuk melindungi tubuh dari dinginnya malam. Sesampainya di area dermaga, ia hendak menghampiri penjaga untuk mencari tahu tentang keberadaan seseorang. Tapi, langkah kakinya perlahan melambat saat melihat orang yang dicari sedang meringkuk sendirian di atas speedboat yang terparkir di tepi dermaga. Rania. Kedua matanya terbuka, badan pun kembali tegap sempurna. Perlahan, Rania berdiri memandangi pria yang sedang berdiri di tepi dermaga. Sorot kekecewaan terlihat jelas di wajahnya sekarang. "Kau datang?" tanya Rania dengan suara bergetar. "Naiklah, jangan berdiri di sana, kau bisa jatuh jika ada ombak," sentak Arkan sambil mengulurkan tangan. Tapi, sebaliknya, Rania malah semakin menyembunyikan kedua tangannya ke belakang. "Biasa saja. Kalau memang sudah tidak peduli, tolong biasa saja. Kamu pikir aku semurahan itu, heh. Kamu pikir aku tidak mengenalimu sore tadi?" lanjut Rania. "Aku tahu dan aku ikuti maumu untuk pura-pura tidak mengenal. Jadi biasa saja, aku tidak berharap apapun lagi, karena hakikat seorang wanita bukan mengejar, tapi dikejar." 39. Andai Rania tahu apa yang diobrolkan Arman dan Arkan 5 tahun lalu, apa ia akan sekecewa ini? Entahlah, begitu banyak masalah dan rintangan yang menghadang. Seolah tidak ada celah untuk saling mengusahakan. Sayangnya, Arkan tidak akan pernah membawa nama Arman dalam masalah ini. Ia tahu semua yang dilakukan ayah satu anak itu, demi kebaikan Rania sendiri, dan ia pun menyadari jika masa depan dan cita-cita Rania menjadi ahli forensik adalah yang utama. Sekarang, setelah Rania kembali dengan versi terbaiknya, lebih berani menyuarakan isi hatinya tanpa canggung, apa Arkan akan tetap diam di posisi yang sama, hanya karena trauma kematian sang mama? Bisa biasa saja, kan? Rania berpegangan pada tiang dermaga dan langsung melompat naik, tanpa meraih uluran tangan Arkan. "Maaf jika aku terlalu frontal. Tapi aku hanya ingin mengingatkan bahwa kita keluarga. Perasaan apapun yang pernah hadir di masa lalu, jangan sampai membuat kita seperti orang asing. Sekali lagi, biasa saja." Berkali-kali Rania menegaskan ucapannya karena merasakan sangat tidak nyaman dengan situasi yang membelenggu mereka. Jika memang harus lepas, maka lebih baik lepas sepenuhnya tanpa ditarik ulur. Hanya itu saja, aku harap kamu bisa paham. Tangan Arkan yang sempat terulur, kembali menggantung di sisi tubuhnya. Menoleh, memandangi Rania yang berbalik hendak pergi. Sebelum semakin jauh, ia kembali angkat suara. "Aku hanya mengambil jeda sebentar." Belum juga beranjak, Rania kembali berbalik badan, berhadapan dengan Arkan yang menatapnya lebih serius kali ini. Sedangkan ia sendiri, memilih untuk memalingkan wajah sambil bersedekap dada.
Untuk kamu dan aku fokus pada kehidupan masing-masing di usia muda, sambung Arkan. Setelah kematian tragis Mama, aku akui berusaha untuk melepaskanmu sepenuhnya, tapi kenyataannya aku masih berjalan di tempat sampai detik ini. Kepala Arkan tertunduk sebentar sebelum akhirnya kembali menatap ke depan, dan kali ini, gadis itu tidak lagi memalingkan wajah. Tatapan mereka beradu dari jarak yang cukup dekat. Rania, kamu tahu jelas sekeras apa aku berjuang. Kamu juga tahu jelas selama apa aku menunggu. Dan, kamu pasti tahu segila apa aku menyukai seorang bocah SMP yang belum legal kala itu. Aku tidak meminta kamu untuk merendahkan harga diri dengan memperjuangkan laki-laki sepertiku. Tapi, aku hanya berharap kamu memahami bahwa perasaanku tidak sedangkal itu, dan jika aku mau, aku bisa lebih gila dari sebelumnya. Kalaupun sekarang aku memilih berhenti, itu bukan karena aku tidak mencintaimu lagi, tapi aku mengutamakan kebahagiaanmu dan mimpi besarmu. Masalah tadi siang, aku bukan menghindar. Tapi, aku hanya tidak ingin membuatmu terkejut karena melihat pria setengah waras ini menetap di pulau selama hampir 2 minggu hanya untuk melepas kerinduan. Itu saja. Selesai mencurahkan semua isi hatinya, Arkan membukakan jalan untuk Rania. Kamu tidak perlu menanggapi. Semua memang hanya salahku dan kamu berhak untuk kecewa. Sekarang, ayo aku antar ke rumah dinas, tempat ini berbahaya saat malam hari. Tidak usah, aku bisa sendiri. Perlahan Rania mundur. Berjalan cepat meninggalkan dermaga. Jangan terlalu dekat, takut orang pulau salah paham lagi. Kita bukan mahram. 40. Tentu saja Arkan tak akan membiarkan gadis itu pulang sendirian. Ia menyusul dari belakang. Berjalan dengan jarak 3 meter sembari mengarahkan senter ponselnya untuk menerangi setiap langkah sang pujaan. Langkah Arkan terhenti sesaat setelah sampai di depan tempat tujuan. Sedangkan Rania tak mengambil jeda sama sekali, ia terus berjalan masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Tapi, dari jendela, ia mengintip Arkan yang masih berdiri di sana. Cukup lama, hingga akhirnya Arkan mau tidak mau harus beranjak pergi karena hujan rintik disertai angin kencang mulai menguasai area sekitaran pulau itu. Tak jauh dari sana, Adam sedang berdiri sambil memegangi payung yang melindunginya dari hujan. Kedua matanya terus mengikuti langkah Arkan hingga menghilang, ditelan gelapnya malam. Ternyata, dia juga di sini. Jangan terlalu betah di sini. Rusdi mengibaskan pakaian basah yang baru ia cuci kemudian digantung di tali jemuran. Besok kita harus pulang. Jadi sekarang puas-puasin ngomong sama Rani. Arkan menghembus napas panjang sembari merasakan denyut kepala yang semakin menjadi. BTW, tadi aku ketemu dia pos kesehatan lansia pas nganterin Pak Tabib berobat. Selesai dengan aktivitasnya, Rusdi beranjak mendekat, duduk di sebelah Arkan. Makin cantik banget ya. Kayak ada manis-manisnya gitu. Makin susah untuk digapai. Status sosialnya makin tinggi. Bayangin aja, Rusdi menarik kursinya, duduk di hadapan Arkan. Rania itu, cantik, taat agama, keturunan bangsawan Andis suku Bugis, atlet taekwondo bersertifikasi, lulus sel kedokteran, dan sudah haji pula, Bu Haja dia itu. Bayangin uang panainya saja sudah buat aku merinding. Arkan menoleh dengan ekspresi kesal. Kamu meragukan kemampuan finansialku. Ya enggak. Tapi, memang sampean punya niat, enggak kan? Udah biarin aja dia sama wong sugih yang lain, kamu jadi perjaka tua aja, atau mau belok. Aku rela jadi Rusdiana demimu, Mas ah. Selesai dengan ucapannya, Rusdi terbahak-bahak sangat keras. Si Empatlan. Arkan hendak bangkit, melepaskan kekesalannya kepada Rusdi. Tapi pada akhirnya, ia hanya bangkit. Karena ini hari terakhir, aku mau jalan-jalan ke pantai. Heleh, bilang aja karena Rania lagi sosialisasi.
Ketimbang mendengarkan Rusdi yang tak hentinya meledek, Arkan memilih untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Mengendarai sepeda ontel milik Pak Tabib. Sekitar 5 menit, akhirnya ia sampai di area pantai, di mana Rania sedang memberikan sosialisasi kesehatan dan juga pemeriksaan gratis untuk para warga. Pandangan Adam langsung tertuju kepada Arkan. Meski semalam sudah tahu jika pria itu ada di pulau ini, tapi ia memilih untuk pura-pura tidak tahu. Mengangkat sebelah tangannya untuk menyapa. "Wah, sudah lama kita tidak bertemu," ucap Adam, sesaat setelah Arkan sampai di hadapannya. Mengulurkan sebelah tangan dengan ramah. "Apa kabar?" "Alhamdulillah, baik." Lah hanya menjabat tangan Adam, singkat. Kemudahan kembali fokus memandangi Rania dari jarak beberapa meter. "Berapa lama Rania akan tinggal di sini?" "1 tahun." Arkan langsung terbelalak. 1 tahun. "Dan kamu sendiri, berapa lama di sini?" "Sesukaku saja. Aku bisa tinggal selama yang aku mau." Adam berusaha menahan senyum, saat melihat ekspresi wajah Arkan yang menunjukkan kecemburuan. 41. Ternyata seperti itu. Arkan menepuk-nepuk pundak Adam sembari berusaha untuk tetap bersikap sewajarnya. "Aku ke sana sebentar. Sepertinya ada yang tidak beres dengan kepalaku. Rasanya sangat panas sejak tadi." Adam hanya mengangguk dan membiarkan Arkan berjalan cepat ke arah tenda. Bohong jika ia tidak kesal, melihat sikap dua sejoli yang pernah dimabuk cinta itu, tapi Adam memilih untuk memantau situasi dengan tenang. Guzel yang sejak tadi bermalas-malasan, tiba-tiba bangkit dengan antusias, saat melihat pria tampan dan atletis itu sedang berjalan cepat sambil melambaikan tangan ke arahnya. "Hi Uncel ganteng." Tanpa rasa sungkan, ia langsung memeluk kaki panjang Arkan. "Om pasti yang waktu itu, kan? Ucel bisa mengenali meski waktu itu kita nggak saling menatap satu sama lain." "Guzel, jangan seperti itu. Ayo sini," tegur Rania tanpa mempedulikan kedatangan Arkan. "Habiskan dulu makanan kamu, setelah selesai baru boleh main." "Hufat, baiklah." Sebelum pergi, Guzel masih menyempatkan diri untuk mendongakkan kepala menatap pria itu. "Uncel, setelah ini kita main di beach yuk." "Iya, boleh. Turuti onti kamu dulu, habiskan makanan itu." "Siap." Cepat-cepat ia beranjak, kembali ke tempat duduknya. Melahap makanan dengan terburu-buru. Sesekali melirik Arkan dari kejauhan, seolah takut kalau tiba-tiba saja pria itu pergi. Setelah kepergian Guzel, Arkan menoleh menatap Rania yang tengah sibuk mencatat di buku besar miliknya. "Aku mau periksa, boleh?" "Kalau merasa lansia, silakan saja," jawabnya sembari tetap fokus pada datar warga yang bertumpuk-tumpuk di atas meja. Jawaban itu bisa dipahami sebagai penolakan. Tapi, ketika akal sehat dikalahkan oleh kecemburuan, Arkan memilih duduk dan meletakkan lengan kirinya di atas meja. Sepertinya tekanan D4 rahku naik. Aktivitas Rania terhenti. Ia tak bicara apapun dan langsung mengambil stetoskop dan alat cek tekanan D4 rah miliknya untuk memeriksa Arkan. Tidak butuh waktu lama setelah mendapatkan hasil dan diagnosa ia langsung menulis resep obat. "Bisa ditebus di puskesmas." "Hanya seperti itu." "Iya. Silakan pergi, masih banyak yang mengantri di belakang." Arkan menoleh ke belakang dan ternyata sudah banyak yang mengantri untuk berobat. Mau tidak mau, ia harus beranjak dari posisi duduknya. Di saat bersamaan, Guzel baru selesai menghabiskan makanannya dan langsung menghampiri Arkan di bawah tenda. "Uncel, ayo main di pantai." Cepat, ditariknya tangan pria itu dengan paksa. Lagi-lagi Arkan kehilangan kesempatan. Lah ikuti langkah Guzel menuju bibir pantai tapi, pandangannya terus tertuju kepada Rania. Terlihat Adam ikut duduk di sebelah gadis itu, entah sedang mengobrolkan apa. Sore harinya,
setelah selesai dengan tugas pertamanya. Rania menidurkan Guzel dan langsung berangkat ke dermaga, karena ia harus pergi membeli beberapa obat-obatan di Pulau Sebarang. "Kamu yakin tidak mau aku antar?" tanya Adam memastikan. 42. "Tidak usah, Kak. Nanti Guzel nangis kalau bangun dan gak ada kakak di sisinya." "Baiklah, kalau begitu hati-hati." "Iya. Saya pergi sebentar." Adam seperti hendak bicara sesuatu tapi sengaja ditahan karena Rania terburu-buru pergi. "Seperti nanti dia akan tahu sendiri." Berbalik, kembali masuk ke dalam rumah di mana Guzel sedang tertidur. Hanya butuh waktu sekitar 5 menit untuk sampai di dermaga. Tapi butuh waktu 10 menit bagi Rania untuk berpikir saat melihat ternyata yang akan mengantarnya ke Pulau Seberang adalah Arkan. "Naiklah, apa yang kamu tunggu?" Arkan menepuk-nepuk kursi di sebelahnya. "Aku ditugaskan oleh pemilik perahu ini untuk menggantikannya." Tanpa mengatakan apapun, Rania segera naik, duduk di belakang Arkan. "Tunggu apa lagi? Ini sudah sore." "Baiklah." Arkan menghidupkan mesin dan perahu itu langsung melaju cepat menyusuri lautan. Tapi, saat sampai di tengah-tengah, tiba-tiba saja perahu itu berhenti melaju. Rania yang tadi fokus menghitung jumlah obat yang akan dibeli, kembali menegapkan kepalanya. "Kenapa berhenti? Aku ingin bicara." Arkan berbalik, dan kini saling berhadapan dengan Rania. "Sebentar saja. Aku tidak punya waktu untuk basa-basi. Kalau niatmu untuk mengantar, ayo berangkat." Bukannya menuruti, Arkan malah main 3N4 nanogram mesin perahu itu hingga tenggelam ke lautan dan membuang dayung di hadapannya. "Kia." Rania memandangi dayung perahu yang hanyut semakin jauh. Kemudian kembali menatap Arkan. "Kau gila. Bagaimana kita pulang sekarang?"